Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah ajmain amma ba'du. Teman-teman sekalian, perlu ada pengakuan dari kita bahwa alam itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini bahwa alam itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai anugerah yang diberikan kepada manusia itu sendiri. Karena hal ini penting untuk dijelaskan bahwa pengakuan inilah yang nantinya yang menjadi perbedaan antara orang yang bertuhan dengan orang yang tidak bertuhan. Orang yang bertuhan meyakini bahwa alam ini merupakan mediasi sebagai tempat untuk menambah spiritual pada diri kita sendiri. Tetapi orang yang tidak bertuhan memandang alam itu sebagai objek untuk eksploitasi, sebagai pemuas diri yang bisa alam itu dibuat untuk memenuhi hasrat mereka sendiri. Inilah yang terjadi di Indonesia. Padahal kalau kita bicara data, Indonesia itu memiliki orang penganut agama yang paling terbanyak. Dalam datanya bahwa di Indonesia itu adalah orang yang beragama Muslim. Dalam Islam sendiri itu diajarkan bahwa manusia itu dituntut untuk melestarikan alam. Meskipun dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa manusia itu memiliki potensi untuk merusak alam. Sebagaimana dijelaskan surah Ar-Rum, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Memang pada hakikatnya manusia itu juga memiliki potensi untuk berbuat kerusakan di muka bumi. Tetapi ingat, di ayat yang lain mengatakan, memberikan optimasi bahwa manusia itu memiliki potensi untuk berbuat baik, melestarikan terhadap alam. Karena pada hakikatnya manusia itu adalah wakil Tuhan. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itulah yang terjadi pada saat ini. Eksistensi diri manusia itu sendiri tidak dilihatkan. Tidak melihat bahwa mereka itu sebagai wakil Tuhan. Lantas bagaimana yang harus kita lakukan? Langkah yang pertama adalah kita harus sadar bahwa kita ini adalah wakil Tuhan sebagai khalifatul fil ardi. Itulah sebuah eksistensi yang harus kita sadarkan. Yang kedua, kita harus optimalisasi untuk memanfaatkan alam. Di dalam Al-Quran jelaskan bahwa kita ini memanfaatkan alam itu tidak boleh berlebih-lebihan. Kemudian yang harus kita lakukan adalah memupuk spiritual itu sendiri. Spiritual itu sangat penting. Orang mengenal terhadap Tuhan, mengenal Allah itu harus ada medianya, harus ada instrumennya. Maka alam itu adalah sebagai bentuk untuk mengenal Tuhan. Bahkan kalau kita melihat dalam kajian teologi, orang yang memandang alam itu dengan baik, melestarikan alam itu adalah sebuah media untuk menambah keimanan. Jadi ketika ada orang yang membuat kerusakan terhadap alam, itu pada dasarnya adalah mengurangi imannya sendiri. Orang yang merasa sombong terhadap kekuasaannya, merusak terhadap alam, itu sebuah bentuk kesyirikan. Itu disebut sebagai kufur ekologi. Nah, di Indonesia ini pada mayoritasnya adalah orang yang memiliki agama. Berbagai macam agama, Islam, Kristen, dan Hindu. Tetapi yang harus kita perjelaskan lagi bahwa semua agama itu memiliki landasan teologi, landasan ajaran yang diikuti. Dan setiap agama itu memiliki fondasi yang sama. Fondasinya itu adalah tentang keadilan. Keadilan inilah yang harus kita perhatikan, yang harus kita implementasikan pada kehidupan kita sehari-hari. Maka ketika ada orang yang tidak menerapkan ajarannya, ya, ketika ada orang yang tidak mengaktualisasikan ajarannya yang diajarkan dalam kitab sucinya, maka mereka adalah orang yang keluar dari agamanya. Makanya di Indonesia khususnya, ketika kita ingin melihat alam ini selalu makmur, selalu tumbuh untuk keberlangsungan kehidupan manusia, maka kita harus menerapkan ajaran-ajaran kita. Karena bagian dari agama itu adalah fondasinya adalah tentang keadilan. Sekian, mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita bisa memandang alam sebagai spiritual kehidupan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.